Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita memulai ibadah kebaktian perdana di tahun 2025. Sebuah anugerah Tuhan bagi kita Bapak Ibu kalau kita bisa beribadah pada hari ini. Dan kiranya kita boleh datang dengan sebuah hati yang sungguh dan sukacita karena semua yang boleh kita rasakan sampai hari ini karena Tuhan yang bekerja atas hidup kita. Kita boleh liburan, kita boleh banyak aktivitas kita boleh melaksanakan setiap apa yang mungkin Tuhan percayakan bagi kita. Tetapi satu hal yang kita tidak boleh lupa bahwa sampai hari ini Tuhan tetap menolong, memelihara hidup kita. Amin. Dan juga di dalam kebaktian di minggu pertama ini kita hamba Tuhan bersama majelis telah menyepakati dengan mengumpulkan bersama kita memulai dengan satu tema yang saya lihat adalah menjadi dasar kita untuk melangkah lebih jauh lagi di tahun 2025 ini, yaitu percaya dengan totalitas, percaya dengan total, bukan setengah, bukan sebagian, tetapi total sepenuhnya. Sehingga dengan tema ini dan kita akan coba gumulkan bersama nanti akan menuntun kita juga dikuatkan di dalam pergumulan-pergumulan yang masih misteri ke depan ini. Dan mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 6 sampai 12. 1 Yohanes pasal 5 ayat 6 sampai 12. Mari kita membacakan ayat ini secara bergantian. Saya membacakan ayat yang genap dan Bapak Ibu membacakan ayat yang ganjil. Kita baca secara bergantian sampai di ayat 12. 1 Yohanes pasal 5 ayat 6 saya memulai. Terima kasih. Di ayat 6. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbagai setiap kita yang tetap setia membaca, merenungkan, dan terlebih melakukan dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sedikit saya menginfokan bagi kita bahwa di tahun 2025 ini tema besar kita adalah keluarga yang bersaksi. Keluarga yang bersaksi. Kiranya di tahun 2025 ini kita boleh menjadi keluarga. Dalam keluarga kecil kita menjadi keluarga yang bersaksi, menjadi kesaksian yang hidup, kesaksian yang boleh memuliakan Tuhan, dan lebih besar lagi gereja kita boleh menjadi kesaksian yang indah bagi sesama kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di tema ini kita memulai dengan satu pergumulan yang sama, yaitu bahwa kita harus dengan totalitas kita percaya kepada Tuhan. Harus total, tidak boleh sebagian. Tidak bisa dengan setengah, tetapi total, sepenuhnya kita mencoba percaya kepada Tuhan itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, total adalah sebuah hal yang menjadi sikap bagi keputusan di dalam diri kita untuk mengakui bahwa
percaya yang Tuhan sudah anugerahkan dalam hati pikiran kita, kita harus gunakan itu, sikapi, hidupi dengan sepenuhnya. Nah, nanti kita akan melihat seperti apa orang-orang atau kita yang dengan totalitas kita percaya kepada Tuhan. Terkadang kita percaya tetapi setengah. Pergumulan di dalam tahun yang 2024 yang lalu mungkin kita percaya kepada Tuhan dengan masih ragu-ragu. Istilahnya itu kalau percaya kita sudah serahkan kepada Tuhan. Kita masih bertanya, Tuhan jauh enggak ya? Dan saya katakan kalau sudah sampai di tangan Tuhan, percayalah Tuhan mengerjakan itu. Kiranya kita boleh belajar kalau kita sungguh meyakini bahwa apa yang kita gumulkan, kita sudah serahkan di dalam tangan Tuhan. Nggak perlu lagi pertanyakan. Tidak perlu lagi ragu-ragu. Apakah iya enggak ini? Yakinilah kalau sudah sampai di tangan yang tepat. Yakini Tuhan yang mengerjakan itu bagi kita. Amin. Dan dengan hal itu maka ada satu pernyataan bagi kita dengan memulai renungan ini, khotbah ini. Yaitu bahwa kita percaya kepada siapa lagi selain kepada Allah. Tidak ada di pihak lain atau tidak ada tempat lain yang kita bisa taruh, yang kita bisa berikan percaya kita itu. Tetapi hanya kepada Allah saja Bapak Ibu. Dan sangat terbukti di dalam hidup kita bahwa kalau kita memang ada sampai hari ini, itu karena Allah yang bekerja atas hidup kita. Kok enggak jalan perempuan kita ya? Minta tolong. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, pertanyaan ini sebuah hal yang kita coba refleksikan kembali. Kita percaya kepada siapa sih? Ya, dengan pengalaman hidup kita selama ini di tahun 2024, kita coba pikirkan, sesungguhnya saya percaya kepada siapa sih? Apakah saya percaya dengan apa yang saya yakini, yang menurut saya ini yang menjadi bagian yang paling penting bagiku, atau sesungguhnya harus kita kembali kepada arena yang tepat, yang sungguh-sungguh, yaitu kepada Allah itu sendiri Bapak Ibu. Karena di dalam perjalanan kehidupan manusia, banyak hal yang memberikan sebuah tawaran bagi kita. Dan itu bisa kita responi dengan berbagai pemahaman yang bisa berbeda-beda Bapak Ibu. Tetapi di dalam perenungan ini kita diarahkan kembali bahwa kita harus percaya kepada satu pribadi itu, kepada Allah itu sendiri. Bukan pada pemahaman kita yang keliru itu. Kenapa? Karena kalau kita percaya kepada yang lain, seperti kenikmatan dunia, seperti hal-hal yang sementara Bapak Ibu, maka kita bisa melihat di dalam pengkhotbah. Di situ dikatakan bahwa semuanya, segalanya akan sia-sia. Yang tidak sia-sia itu hanya di dalam Allah sendiri Bapak Ibu. Pengkhotbah mengakui hal ini. Salomo tahu persis, mengalami begitu luar biasa akan perjalanan hidupnya di hadapan Tuhan. Dan yang memberikan satu kesimpulan bahwa semuanya akan sia-sia. Tetapi bagi Allah tidak akan pernah sia-sia. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, mari saya ajak kita bersama. Di dalam tahun 2025 ini kita taruh percaya kita itu kepada Allah. Kepada Allah Sang Pemberi hidup ini. Di dalam teks kita yang kita sudah baca tadi, bahwa itu memberikan sebuah kesaksian yang hidup bagi kita. Ini penting sekali. Kenapa bukan ditulis bukti, tetapi ini kesaksian Bapak Ibu. Kesaksian cukup membuat kita mengerti dan menerima bahwa Allah benar-benar Allah yang mengasihi kita. Saya bisa bedakan kesaksian dengan bukti Bapak Ibu. Kalau kesaksian itu berarti mengalami, berada di dalamnya dan ada interaksi, ada satu relasi di dalam itu sehingga dia bisa menyaksikan kesaksian itu. Sedangkan bukti adalah mungkin kita tidak bisa berada di dalam peristiwa yang terjadi. Tetapi hanya kita temukan satu bukti. Tetapi kita tidak mengalami sebuah masalah atau peristiwa yang terjadi dari bukti itu. Tetapi kalau kesaksian, berarti ada satu peristiwa yang berada di dalamnya, kita ada di dalamnya.
Itu kesaksian. Dan ini dikerjakan dan disaksikan oleh Allah sendiri. Dituliskan di dalam Alkitab firman Tuhan bagi kita. Bahwa kesaksian ini bukan sebuah kesaksian yang palsu. Bukan juga kesaksian yang samar-samar atau kesaksian yang kurang. Tetapi sepenuhnya sangat jelas sesungguhnya. Membuat kita mengerti bahwa Allah benar-benar Allah yang mengasihi kita. Banyak orang-orang Kristen, mungkin sebagian juga yang berkata, apa sih bukti yang otentik, yang sungguh-sungguh membuat aku menerima Yesus itu juru selamat? Sebenarnya bukan masalah bukti Bapak Ibu, tetapi masalah hati kita yang tidak mau percaya. Betul Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, apa sih bukti yang membuat aku bisa menerima Yesus? Itu adalah pertanyaan yang keliru sesungguhnya. Tetapi kalau kita lihat di dalam Alkitab, kesaksian ini sudah sangat jelas. Dan sesungguhnya tidak perlu sebuah bukti lagi. Tetapi ini kesaksian dari Allah sendiri menuliskannya bagi kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kenapa kita bisa terkadang masih ragu akan keberadaan hidup kita di dalam tangan Tuhan? Karena disebabkan itu karena dosa yang selalu menghantui hidup kita. Dosa menjadikan diri kita sebagai pusat kehidupan. Dosa akan membutakan pikiran yang jernih, mata yang jelas memandang Allah. Dosa membuat kita melihat Allah tidak jelas. Membuat mata kita merasakan sebuah bahwa Allah benar-benar tidak berpihak bagiku. Itu adalah karena dampak dari dosa. Sehingga dosa itu mengecoh kita Bapak Ibu. Mengecoh manusia sehingga tidak bisa percaya apa yang dimaksud oleh Allah sendiri. Ini adalah sebuah hal yang sungguh-sungguh menjadi perhatian bagi kita. Bahwa dosa itu membuat kita tidak bisa melihat Allah dengan jernih. Membuat kita sesuatu bahwa tidak bisa menilai seperti Allah menilai. Ya, ini menarik bagi kita. Untuk itu maka kita coba arahkan pandangan kita kepada sang sumber kehidupan itu. Yaitu kepada Allah sendiri. Di dalam ayat yang kita baca tadi sangat jelas bahwa inilah dia yang telah datang dengan air dan darah. Memang ada beberapa penafsir tentang air dan darah ini Bapak Ibu. Tetapi saya lebih setuju dengan penafsiran bahwa air itu memberikan satu penekanan bahwa itu Allah ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis itu adalah memulai misinya di dalam dunia ini. Itu air. Sedangkan darah, ada yang menafsir darah itu adalah penekanan di dalam perjamuan kudus. Tetapi ada penafsir berkata bahwa ini adalah satu pekerjaan Allah di atas kayu salib. Sehingga darah itu tercurahkan bagi kita semua. Sehingga saya lebih memilih penafsiran itu bahwa air adalah baptisan Yesus. Sedangkan darah adalah kematiannya di atas kayu salib. Sebenarnya tidak ada sebuah hal yang berbeda jauh Bapak Ibu. Di satu setuju bahwa air itu adalah baptisan Yesus. Sedangkan darah bisa diartikan juga di dalam perjamuan. Karena perjamuan kudus itu adalah sebuah penghayatan, perenungan akan kasih pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Sehingga tidak ada satu masalah yang begitu kita perdebatkan di dalam arti kata air dan darah ini. Tetapi kita melihat bahwa apa inti esensi dari kesaksian ini. Menunjukkan bahwa Yesus anak Allah itu lahir datang ke dunia dengan satu tujuan yang jelas untuk memberikan kehidupan kekal bagi kita. Di ayat 11 jelas tadi Bapak Ibu dikatakan bahwa dan inilah kesaksian itu Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita dan hidup itu ada di dalam anak Allah. Allah yang mengaruniakan melalui anaknya tunggal yaitu Yesus Kristus mengaruniakan kepada kita orang berdosa dan ada di dalam anak itu sendiri. Jadi tidak ada di pihak yang lain. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita dengan setia, dengan semangat mengiring Tuhan di dalam kekuatannya. Ya, di tahun 2025 ini sekali lagi bahwa kita masih belum tahu apa yang akan terjadi. Peristiwa-peristiwa apa yang akan terjadi. Selalu memang ada berbarengan, ada sukacita, ada juga kedukaan, ada kesedihan, ada kegembiraan. Itulah perjalanan hidup kita.
Tetapi di dalam misteri ini membuat hati kita lebih terarah di dalam percaya secara total kepada Tuhan. Ya, ini yang Tuhan mau bagi kita. Karena kalau tidak ada itu maka akan muncul lagi seperti ini. Dosa selalu, memang kalau kita lengah sedikit selalu itu yang akan terjadi Bapak Ibu. Dosa dan dosa selalu ada itu. Sehingga kita bisa artikan dosa ini sebenarnya dosa mengarahkan fokus dan tujuan hidup kita pada hal-hal yang sia-sia. Untuk itu, daripada fokus kita di dalam dosa, lebih baik fokus kita kepada Allah Sang Pemberi hidup itu. Untuk itu Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, menjadi dasar percaya kita. Jelas tadi yang saya sudah bacakan di ayat 11 itu Bapak Ibu, bahwa kesaksian itu adalah Allah telah mengaruniakan hidup. Bukan lagi akan, tetapi kata telah itu sudah Allah kerjakan bagi kita. Telah mengaruniakan hidup itu kepada kita yang percaya, yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, yang menerima bahwa Dia adalah juru selamat hidup kita. Dan ingat bahwa hidup itu ada di dalam Dia. Hidup itu ada di dalam Dia, artinya bahwa kita tidak boleh lari fokus tujuan kita lagi. Tetapi tetap terarah kepada Dia karena hidup kita ada di dalam Dia. Nah ini penting Bapak Ibu. Jangan kita cari di tempat-tempat yang lain, tetapi kepada Tuhan sendiri kita harus fokus dan punya tujuan kita di dalamnya. Dengan hal itu Bapak Ibu, kata percaya dan memiliki sangat penting. Ya, ada kata percaya di ayat 10 Bapak Ibu. Kalau kita baca tadi di ayat 10. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta. Karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Memberikan sebuah penjelasan bagi kita ini. Kalau kita percaya, berarti kita menerima kesaksian itu. Kalau kita, berarti kita buat Allah itu sebagai pembohong, pendusta atas hidup ini. Ini menarik Bapak Ibu. Ini ayat ini saya juga agak takut juga ya. Wah ini hati-hati juga kita ini. Ya, sederhana Bapak Ibu. Kalau kita tidak percaya berarti kita anggap Allah itu pendusta, pembohong dalam hidup ini. Wah saya juga agak takut juga ya. Berarti selama ini kalau kami masih ragu-ragu, apalagi menyalahkan Tuhan, menyangkal Tuhan. Wah berarti kami sebenarnya menganggap Allah itu pendusta dong, pembohong, karena kita tidak percaya akan Dia. Nah ini sangat menyedihkan sekali Bapak Ibu. Untuk itu mari kita sekali lagi kembali bahwa kita harus percaya dengan total kepada Tuhan Yesus itu sendiri. Ya, percaya dan memiliki. Memiliki sampai di tahap memiliki itu bukan sebenarnya kita yang mau menggapai atau kita yang berusaha memilikinya atau mengambilnya atau mempunyainya, tetapi sebenarnya Allah yang mengerjakan itu bagi kita. Artinya ketika Allah sudah mengerjakan itu bagi kita dan menjadi bagian bagi kita dan dikatakan itu menjadi milikmu. Sekarang percaya kita kepada Tuhan itu milik kita. Itu yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Itu yang akan kita hidupi di hadapan Tuhan sebagai milik kita. Milik itu, milik yang menjadi kesayangan kita. Milik yang kita jaga. Milik yang kita boleh dengan rupa begitu kita kasihi Bapak Ibu. Ini maksudnya hal ini. Firman Tuhan mengajarkan kita, kamu harus memiliki. Kalau bukan hanya sebatas percaya tetapi kamu tidak memiliki, maka bisa saja akan sia-sia. Dan maksudnya terlalu memperhatikan, tidak terlalu fokus. Cukup percaya aja, gampang. Tetapi katakan kata memiliki, saya coba renungkan. Berarti memiliki itu ada tanggung jawab, ada perhatian khusus, ada satu cinta yang sungguh di hadapan Tuhan. Saya coba gambarkan seperti barang yang kita sayang, yang kita miliki. Bagaimana kita berlakukan. Pasti kita jaga betul. Pasti kita sayang-sayang Bapak Ibu. Pasti kita punya perhatian khusus. Pasti kita memperhatikan dan segala macam. Dan itu barang Bapak Ibu. Tetapi ini Allah yang telah mati bagi kita. Allah yang telah tercurahkan darahnya untuk kita. Dan Tuhan berkata, harus engkau miliki itu. Perasaan itu harus engkau miliki. Itu artinya kata miliki ini Bapak Ibu. Saya coba bergumul berat, Tuhan apa artinya miliki ini.
Dan saya menyadari itu artinya miliki. Kalau kamu sudah miliki Allah, kamu tidak sembarangan di dalam hidupnya. Saya tangkap itu. Kalau kamu sudah memiliki Allah, tidak sembarangan hidupmu di hadapan Tuhan. Wah, ini takut juga Bapak Ibu ya. Begitu Allah membuat kita ini juga bertanggung jawab dalam hidup yang ada. Dia mau kita juga memilikinya Bapak Ibu. Nggak usah takut lagi, kita ini miliknya. Tapi bagaimana kita juga memilikinya Bapak Ibu. Jangan-jangan hanya pihak Allah yang mengasihi kita, sedangkan kita nggak mau peduli. Yang penting yang saya percaya Tuhan mengasihiku. Tetapi aku tidak sepenuhnya memiliki Engkau Allah. Tetapi Tuhan berkata dalam bagian ini, harus engkau miliki. Percaya dan harus engkau miliki. Wah, saya juga terberkati di dalam 2025 ini. Kita harus miliki Tuhan. Sehingga nanti terwujud akan perjalanan hidup kita. Bagaimana kita memperlakukan Tuhan. Bagaimana kita melihat Dia. Kalau kita sudah memiliki Dia, berarti ada satu sebenarnya ketenangan. Saya coba kemudian Tuhan, kenapa Tuhan sih mau kami miliki? Supaya ada ketenangan, ada sukacita, ada kelegaan di dalam perjalananmu. Kalau engkau sungguh-sungguh memiliki Allah, hidupmu tidak perlu takut dan khawatir lagi. Apa yang menaikkan itu yang saya dapatkan, saya membuat saya juga. Dan saya bagikan seringkali. Walaupun sederhana arti ini, tetapi saya kira ini yang menjadi kekuatan kita di tahun 2025 ini. Milikilah Allah. Ini penting sekali. Selanjutnya Bapak Ibu, ada satu hamba Tuhan dari Amerika, luar biasa juga, tokoh yang hebat di dalam melayani Tuhan, Mac Lucado. Dia berkata bahwa Tuhan mengasihi kita apa adanya, tetapi Dia tidak membiarkan kita seadanya. Dia akan mengubah kita menjadi seperti Kristus. Hamba Tuhan ini mungkin saya yakin di dalam perjalanan saya baca, perjalanannya itu banyak hal yang dia boleh lewati Bapak Ibu. Tetapi dia dengan satu perenungan, dia berkata satu kalimat ini. Memang Tuhan mengasihi kita apa adanya, tetapi Dia tidak membiarkan kita seadanya Bapak Ibu. Ya, Dia menerima kita apa adanya di dalam keadaan kita berdosa, Dia terima kita. Tetapi Tuhan tidak membiarkan kita, begitu kamu hidup dalam dosa, biarin gak apa-apalah. Kamu lakukan dosa atau segala macam, gak apa-apalah. Bukan seperti itu. Saya juga belajar ini. Oh iya. Terkadang dalam pikiran kami, sudah diselamatkan kok aman lah. Saya sudah jadi orang Kristen, aman lah. Tuhan terima aku apa adanya kok. Tetapi di dalam kata ini, Dia tidak mau dan membiarkan kita seadanya Bapak Ibu. Tetapi kita harus berpacu di dalam hidup kita. Di dalam anugerah kekuatannya, kita harus berjalan dan terus menuju di dalam keserupaan di dalam Kristus Bapak Ibu. Dia mau supaya Dia mengubah kita. Karena tujuan dan target hidup kita itu menyerupai Kristus Bapak Ibu. Memang ada jatuh bangunnya di dalam hidup ini. Memang kita tidak sempurna, tetapi Tuhan mau. Memang arah kita serupa dengan Kristus. Di dalam Roma, bahwa jangan serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah pembaruan budimu, supaya hidupmu ini menjadi ibadah yang sejati, yang berkenan memuliakan Tuhan. Ini menarik Bapak Ibu, dan luar biasa hamba Tuhan ini. Dia berkata begitu, ayo jangan kita hidup dengan seadanya di hadapan Tuhan. Mari minta kekuatan anugerahnya untuk terus berpacu, terus Tuhan tolong saya. Lebih baik lagi, lebih baik. Saya yakin pertumbuhan iman kita itu Bapak, Ibu. Tuhan tidak puas dengan apa yang kita miliki saat ini. Itu iman saya yang saya pahami. Tuhan mau lebih lagi. Tuhan mau lebih lagi. Bapak Ibu. Karena tujuan kita yang final serupa akan Dia. Untuk itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Mari dengan satu pernyataan lagi bahwa Allah menghendaki hati kita untuk percaya total kepadanya. Dengan hal itu maka bagaimana kita melakukannya, menerapkannya di dalam hidup kita. Yang pertama adalah bahwa kita harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati.
Artinya bahwa totalitas hidup kita percaya. Bukan hanya mulut kita bicara kita percaya kepada Tuhan, tetapi pikiran kita tidak nyambung dengan perkataan kita. Itu tidak. Tetapi sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Kalimat di dalam Amsal ini memberikan sebuah penekanan bagi kita bahwa segenap hati kita, artinya seluruhnya hati kita. Mari kita percaya kepada Dia dan akui Dia dalam segala lakumu. Artinya apa? Bukan pada saat kita bersuka cita kita akui Tuhan, Dia baik. Tetapi di dalam dikatakan dalam segala lakumu. Artinya apa? Perjalanan hidup kita. Segala sesuatu dalam kehidupan kita. Tetap kita akui Dia sebagai Allah yang layak menerima penghormatan terbaik dari hidup kita. Mari kita pakai hidup kita yang menyenangkan Tuhan Bapak Ibu di dalam tahun 2025 ini. Yang kedua, dengan cepat kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Segenap, bukan sebagian, tetapi segenap. Tuhan mau juga kita lakukan itu. Dan saya dalam perenungan dan saya persiapkan ini, saya juga bertanya, Tuhan sepertinya tidak mampu dengan segenap ini. Pasti ada celahnya Tuhan. Tetapi saya melihat, ini firman Tuhan segenap. Memang ini tuntutan Tuhan kok. Apakah kita bisa menawar? Apakah kita bisa, Tuhan gini aja Tuhan. Atau kita coba melakukan kesepakatan kepada Tuhan. Tidak. Firman Tuhan berkata, saya juga tegur, kasihilah Tuhan segenap. Bukan tawar-menawar, bukan sebagian. Tetapi segenap. Kaget lagi, iya betul segenap. Dan ini sebuah perjuangan kita bersama. Bapak Ibu mengasihi Tuhan bukan hanya dengan tenaga kita. Mengasihi Tuhan bukan hanya dengan harta kita. Tetapi mengasihi Tuhan juga dengan waktu kita kepada Tuhan. Semua kompleks hidup ini harus komplit dengan sungguh. Segala sesuatu yang ada. Kita harus mengasihi Tuhan. Ada satu catatan juga yang saya tidak masukkan di PPT ini. Dikatakan bahwa kita umat percaya pada Tuhan, percaya pada Alkitab. Tetapi tidak mau baca dan merenungkannya. Wah, saya ketawa juga, iya ya. Kami ini orang Kristen percaya kepada Tuhan, kepada Alkitab, tetapi kami tidak baca Bapak Ibu. Kita tidak baca kan kita tidak merenungkan. Ini sebuah ironi juga kan. Cuma saya enggak masukkan, saya cuma ini mengingatkan saya juga sebagai hamba Tuhan yang harus baca Alkitab. Karena di dalam Alkitab itu akan memberikan kekuatan bagi kita. Ada satu kekuatan yang baru, ada inspirasi yang baru. Dan itu akan menguatkan dalam perjalanan hidup kita. Ya, menarik, lucu, sederhana tetapi ya itu. Orang Kristen percaya kepada Alkitab dan Tuhan tetapi tidak mau baca Alkitab dan tidak mau merenungkannya. Wah, ini bukan saya singgung siapa-siapa, tapi mari kita belajar bersama Bapak Ibu. Saya juga terkadang bolong ya, malam baru bisa baca. Terkadang pagi tidak baca. Karena itulah kita manusia. Ya, kalau mau baca Alkitab ada grup kita. Bisa koordinasi kepada Pak Asyung ya. Jadi itu koordinator kita baca Alkitab Bapak Ibu. Ini sebuah hal yang baik buat kita Bapak Ibu sebenarnya. Ya, mari kita dengan setia belajar akan firman Tuhan. Dengan hal itu maka kalau kita sudah menerima Yesus, percaya kepada Dia, memilikinya dengan sungguh di hadapannya, maka kita rela memberikan hidup kita memuliakan Dia. Baik di dalam apa yang menjadi kekuatan dalam diri kita, harta kita, dan juga waktu kita kepada Tuhan. Mari kita terus bersandar kepada Tuhan. Terakhir Bapak Ibu menjadi kesimpulan bagi kita bahwa Yesus datang ke dunia dan mati di kayu salib untuk menebus manusia dari kesia-siaan. Agar hidup manusia menjadi bermakna dan bertujuan. Sesuatu hal yang perlu kita renungkan di dalam bagian ini. Wah, itulah tujuan kita bagi kita. Sebenarnya hidup kita sia-sia menuju di dalam kehidupan yang binasa. Tetapi Tuhan mengambil kita kembali supaya hidup kita boleh bermakna dan bertujuan. Di ayat
11 sekali lagi saya bacakan. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa.